PA 212 menggugat Panglima Jenderal Andika Perkasa yang bolehkan keturunan PKI masuk TNI. Komunis itu sudah ada dan sudah bangkit. Yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Saya kira pernyataan itu tepat dan itu menunjukkan bahwa pimpinan TNI sudah mulai mau belajar dan berpikir kritis tentang peraturan-peraturan yang selama ini secara diskriminatif diberlakukan kepada warga negara, khususnya mereka yang dituduh sebagai PKI atau dianggap sebagai bagian dari keturunan PKI. Peraturan semacam itu sudah waktunya dihapuskan di seluruh lembaga dan instansi pemerintah yang berwenang, karena peraturan itu bersifat diskriminatif, padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tiap orang memiliki kesamaan kedudukan di hadapan pemerintahan, di hadapan hukum. Jadi itu sudah tepat. Komnas HAM mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Panglima TNI terkait dengan keturunan anggota bekas Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk bisa mendaftar menjadi anggota TNI. Kebijakan tersebut adalah bagian atau kemudian implementasi nyata dari pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari stigma dan diskriminasi. PA 212 tidak terima dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan anggota PKI untuk masuk menjadi anggota TNI. Nah, Sekretaris Dewan Syuro PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya menduga keputusan ini sebagai bentuk keberadaan PKI dan komunis di sekitar kekuasaan. PKI dan komunis diduga kuat sudah ada di sekitar kekuasaan, kata Slamet Ma'arif seperti yang dikutip dari Hops.id dari Warta Ekonomi Jaringan Media Suara pada Jumat 1 April 2022. Slamet Ma'arif mengungkapkan jika dia berharap masyarakat atau rakyat juga semakin menyadari tentang keberadaan PKI dan komunis yang tengah bangkit di sekitar mereka. Seorang pemuda diamankan kepolisian setelah mengenakan kaos dengan lambang milik PKI yang kini keturunannya diperbolehkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk bisa masuk menjadi prajurit TNI. Slamet Ma'arif yang sebelumnya adalah Ketua Umum PA 212 itu pun menyatakan jika kebangkitan komunis bahkan telah berada di tahap bahaya. Karena itu dia menyatakan keprihatinannya terkait keputusan Jenderal Andika Perkasa yang membuka kesempatan keluarga atau keturunan para anggota PKI pada tahun 1965 dan 1966 menjadi anggota TNI. Slamet Ma'arif pun mengingatkan Jenderal Andika Perkasa terkait keberadaan ketetapan atau TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 yang mengatur larangan PKI. Aturan tersebut, kata dia, masih berlaku karena belum dicabut. Ya, PA 212 menolak keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan atau memperbolehkan keturunan anggota PKI 1965 menjadi prajurit TNI. Menurutnya Slamet Ma'arif, PKI dan komunis sudah ada di sekitar kekuasaan dan bangkit. Keturunan PKI menurut Slamet Ma'arif sampai saat ini tengah diam-diam berupaya membangkitkan kembali ideologi terlarang itu. Apa ada jaminan anak keturunan tidak berideologi komunis? Karena faktanya banyak anak keturunan yang terlibat membangkitkan ideologi dan paham PKI. Jelas Slamet. Bahkan Slamet Ma'arif malah menyarankan kepada Jenderal Andika Perkasa untuk fokus melakukan upaya penanganan dengan mengerahkan TNI dalam menindak teroris di Papua. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan akan mengizinkan anak keturunan PKI mendaftar TNI. Menurut dia, tidak ada larangan anak keturunan PKI berkarir di TNI ataupun dunia militer. Jenderal Andika Perkasa menegaskan dirinya taat akan aturan hukum. Oleh karena itulah dia tidak ingin melarang jika tak ada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melarang anak dan keturunan PKI menjadi anggota TNI.
Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mendadak memberikan pesan penting kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pesan tersebut merupakan respon atas pernyataan Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI untuk masuk militer Indonesia. Abdul Mukti menegaskan dirinya mendukung upaya Andika Perkasa yang tidak mempermasalahkan keturunan PKI masuk TNI. Sesuai prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, keturunan PKI bisa diterima sebagai anggota TNI, tegas Abdul Mukti. Namun, menurut Abdul Mukti, ada catatan-catatan tertentu yang patut digarisbawahi. Menurutnya, siapapun yang ingin bergabung ke TNI harus melalui seleksi yang objektif, transparan, profesional, dan juga adil. Oleh karena itulah, proses seleksi sudah seharusnya terbuka untuk umum, termasuk mereka keturunan dari PKI. Setara Institut menyatakan keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan keturunan PKI mengikuti tes penerimaan prajurit TNI tahun 2022 dapat mengikis diskriminasi. Ini dikatakan Ketua Wakil Badan Pengurus Setara Institut Bogor, Tigor Naipospos dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 31 Maret kemarin. Menurutnya, peristiwa 65 sudah terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu dan mereka yang merupakan keturunan PKI dan simpatisannya saat ini merupakan generasi ketiga, cucu ataupun keempat cicit. Oleh karena itulah, kata Tigor, adalah tindakan yang irasional dan di luar pri kemanusiaan apabila mereka tetap menanggung dosa turunan dan diperlakukan tidak setara sebagai warga negara. Ya sudah saatnya bangsa ini berdamai dengan sejarah masa lalu. Setiap warga negara apapun latar belakang sosialnya, sepanjang tidak terlibat perbuatan melanggar hukum, berhak untuk menyumbangkan tenaganya menjadi bagian pertahanan Indonesia, kata Tigor. Setara Institut berharap keputusan Panglima TNI hendaknya menjadi terobosan baru bagi bangsa ini dalam melakukan refleksi dan rekonsiliasi terhadap peristiwa 1965. Setara Institut juga meminta perhatian dari Panglima TNI terhadap keluhan dari kelompok penghayat yang ingin menyumbangkan tenaganya untuk menjadi prajurit TNI. Dalam catatan Setara Institut, mereka yang merupakan keturunan kelompok penghayat mengalami hambatan dan diskriminasi ketika hendak melakukan pendaftaran lewat formulir online ataupun daring. Hal itu dikarenakan di formulir tersebut tidak ada kolom agama dan keyakinan untuk penghayat, sehingga kalaupun mereka bersikeras ingin menjadi prajurit TNI, mereka harus memilih agama dan keyakinan lain. Padahal di institusi pemerintah lain dan juga kepolisian hambatan semacam ini tidak ditemukan. Ketiadaan kolom untuk kelompok penghayat dalam formulir daring yang menjadi prajurit TNI, kata Tigor, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Adminduk Nomor 24 Tahun 2013 dan keputusan Mahkamah Konstitusi November 2017 yang menyatakan warga negara berhak untuk mengisi kolom agama dan KTP sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi hendaknya Panglima TNI mengambil langkah perbaikan agar kelompok penghayat punya peluang dan kesempatan yang sama sebagai warga negara untuk menjadi prajurit TNI, ujarnya.